Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, welcome to my channel di dunia kita. So guys, ini adalah vlog pertama kita. Jadi hari ini aku sama suami aku tuh mau pergi ke salah satu tempat destinasi yang ada di Majalengka. Tempatnya ini cocok untuk kita healing di tengah kesibukan kota dan juga tempatnya cocok untuk kita camping bermalam di sana. Jadi aku dapat rekomendasi dari temennya suami aku, katanya di situ tuh cocok banget untuk tempat healing yang emang kayaknya belum banyak orang yang tahu. So guys, langsung aja kita menuju ke sana. Ikutin terus ya. Karena tempatnya cocok untuk camping, jadi di sini aku mau nyewa dulu peralatan camping di salah satu toko yang ada di Bandung Timur. Kalian bisa tebak gak aku mau kemana? Yap, bener banget. Jadi di sini aku mau menuju dulu ke Era Barala. Jadi aku tuh sering banget ya untuk nyewa peralatan camping di sini karena memang harganya itu affordable banget. Dan ini tuh udah terkenal ya di kalangan mahasiswa-mahasiswa yang emang suka camping, suka hiking dan lain-lain pasti nyewanya itu ke sini. Karena memang alat-alatnya juga lengkap dan juga yang paling utama mah itu sih harganya yang affordable banget. Nah, di sini juga aku cuman, nyewa beberapa peralatan aja karena rencananya kita cuma satu malam aja di sini. Aku cuma nyewa tas, tas carrier, terus matras, tenda, sleeping bag, tempat makan, sampai ke alat-alat untuk masak, itu kisaran cuman 100 ribuan aja. Gimana guys, murah banget kan? Nah guys, kita udah sampai di tokonya. Ini tokonya tuh kan lengkap banget. Dari mulai perintilan-perintilan ini pasti ada di sini dan juga ini list harganya. Kalian juga bisa kepoin sih di medsosnya ya guys, kepoin aja. So di sini aku langsung aja lanjut pergi ke Majalengka melewati jalan yang biasa ya, yang Cibiru, Cinunuk, Cileunyi, Tanjung Sari dan nanti sampai ke tujuan insya Allah. Untuk cuacanya di sini lumayan cerah dan mendukung banget, terus arus lalu lintasnya juga nggak begitu padat, kecuali di Cileunyi ini ya, banyak banget mungkin orang-orang yang mudik ataupun pergi main, karena, kebetulan hari ini tuh hari libur, hari cuti bersama gitu loh guys. Jadi ya maklumin aja nggak apa-apa namanya juga perjalanan ya kan. Kita lanjut aja. Oke iya, di Bandung kita pergi dari jam 10, estimasinya sih sekitaran 3 sampai 4 jaman aja. Tapi berhubung ini hari Jumat, jadi kemungkinan bakalan lebih dari 4 jam karena kita mau nyari musola dulu untuk Jumatan ya guys. Jangan lupa Jumatan walaupun lagi di jalan. Oke. Sebetulnya aku kurang tahu ya ini jalan-jalannya apa, tapi ini tuh masih daerah, Tanjungsari ya guys, Unpad, ITB tuh yang ada di sini. Alhamdulillah jalannya lenggang, tapi jujur aja kalian itu harus hati-hati banget kalau misalnya lewat ke sini karena, masih banyak truk-truk, bus-bus, atau mobil-mobil besar yang berlalu lalang di sini. Jadi jangan sampai kalian berada di blind spot, tetap hati-hati, nggak usah kebut-kebutan, yang penting kita selamat sampai tujuan. Oh iya, satu lagi aku ingetin, kalau misalnya kalian melewati Jalan Sumedang, Tanjung Sari, dan lain sebagainya, kalian wajib pakai masker guys, wajib pakai masker. Kalau buat cewek-cewek nih, nggak usah kalian make upan, karena bakalan item-item gitu loh, muka tuh kayak gosong karena debu-debu di sana tuh emang bukan main, seriusan deh. Nah, terus untuk traveling sih barang-barang yang wajib kalian bawa itu selain daripada uang, kalian juga bawa baju-baju yang emang cocok aja untuk di tujuan. Jadi biar nggak terlalu banyak bawa barang ya guys. Apalagi kalau misalnya kalian perginya itu naik motor. Dan satu lagi, kalian juga harus bawa micellar water yang bakalan efektif membersihkan wajah kalian dari debu-debu dan polusi selama kalian berada di jalan. Tuh kan lihat guys, itu banyak banget truk-truk kayak gini, jadi kalian harus hati-hati kalau misalnya kalian mau nyalip, harus lihat dulu sikon dan situasinya seperti apa. No, gede banget sih, kadang aku ngeri ya kalau misalnya lewat jalan sini, tapi nggak masalah ya kan, yang penting kitanya hati-hati. Nah, di sini kita udah masuk ke daerah, Tanjung Sari ya guys, ini Tanjung Sari. Cuaca dan perjalanannya juga di sini arus lalu lintasnya juga lengkap, lengkap, bukan lengkap maksudnya, lelang gitu, nggak terlalu padat. Nah, di sini aku udah masuk ke daerah Tol Cisumdawu, ini bener-bener lelang banget ya, jalannya tuh bener-bener kosong, tapi tetap harus hati-hati karena ini kan jalannya lurus ya. Kalian juga harus bawa motor yang fit, terus kalian juga harus fit selama, berkendara. Terus gak boleh ngantuk, kalau misalnya kalian ngantuk, melipir dulu, istirahat dulu ya guys.
Jadi kalau misalnya aku traveling itu biasanya aku cuman bawa-bawa barang-barang yang memang, aku butuhin ya guys di sana. Jadi nggak semua barang dibawa, jadi harus bisa manage juga peralatan yang akan dibawa, terutama khususnya sekali lagi kalau misalnya kalian naik motor. Jadi harus dipikirin juga beban motor yang plus apa yang kalian bawa. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke daerah Cadas Pangeran. Oke, jalanannya juga ini sangat 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 kosong ya guys, segini mah kosong sih kalau misalnya jalan sini. Sebetulnya untuk kalau misalnya aku harus ngebandingin nih antara Jalan Garut dan Jalan Sumedang, aku sebetulnya lebih milih ke Jalan Sumedang karena memang jalurnya itu masih kosong, melompong kayak gini. Tapi kalau misalnya ke Jalan Garut itu kayak udah macet, panas, dan lain-lain lah. Pokoknya aku lebih suka daerah sini. Cuman minusnya kalau di sini tuh lebih banyak apa ya, kayak kendaraan-kendaraan yang gedenya itu nggak masuk akal sih menurut aku. Jadi kayak masih soak aja gitu kalau misalnya ngelihat kendaraan yang besar, walaupun aku cuma dibonceng dan suami aku yang bawa motor. Tapi kayak suka deg-degan, ada nggak sih yang sama kayak aku? Tapi kalau misalnya kita bawa motor sendiri, kayak biasa aja, tapi kalau misalnya dibonceng tuh kayak deg-degan banget. Nah guys, di sini aku ketemu orang-orang kaya yang lagi gabut. Ini sumpah sih mobilnya bagus-bagus banget. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki aku bisa nular kayak mereka ya. Hati-hati di jalan, gak boleh kebut-kebutan ya, karena ini bukan Fast and Furious. Oke, di sini aku udah nyampe ke, kalau nggak salah ini daerah Sumedang Kota ya. Kalau nggak salah ini daerah Sumedang Kota. Mau melipir dulu nanti ke masjid yang ada di Nyalindung guys untuk Jumatan. Karena sekarang itu kalau nggak salah waktunya udah menunjukkan jam 10:30 lebih. Jadi, cocoklah untuk prepare Jumatan. Masih seputar jalan yang memang masih kosong gini ya, guys. Tuh, oke akhirnya kita nyampe ke Masjidnya Lindung untuk, beristirahat sejenak sambil nungguin suami aku Jumatan, guys. Nah, di sini kita masuk ke daerah masjid yang ada di Nyalindung. Nah, singkat waktu kita langsung lanjut lagi ke perjalanan menuju Majalengka. Bismillah ya guys, ini jalannya makin kosong. Alhamdulillah sih aku seneng banget ya jalanan kayak gini, walaupun memang ini sebetulnya panas banget, terik banget. Nah, singkat cerita kita udah nyampe nih di daerah Majalengka. Jadi di sini itu ada nanti kalian ketemu patung kayak di Singapura, patung yang bulat gitu, tapi tulisannya di sini Majalengka. Nah, dari situ kalian tinggal lurus aja, nanti ketemu 2 tugu. Satu dilewatin, yang satunya lagi dilewatin, nanti kalian tinggal belok kanan dari situ. Nah, ini guys, patung dunia Majalengka. Keren ya, keren banget sih. Aku suka banget sama patung ini. Kalau misalnya nggak lagi berkendara, kayaknya aku pengen banget dipoto di situ. Nah, sebetulnya ini perjalanannya aku cut-cut karena terlalu panjang, guys. Jadi kalau misalnya kalian mau ke sini, kalian langsung aja cek di Google Maps-nya. Itu benar-benar akurat kok di situ. Oke guys, setelah melewati perjalanan yang cukup lama dan cukup jauh ini kalau nggak salah sekitar pukul 2 ya, 2 siang, dan aku ngelihat salah satu hal unik itu tuh gunung tapi bentuknya tuh kayak gitu, apa emang kayak gitu ya? Ada yang tahu nggak itu gunung apa namanya? Jadi kayak unik aja gitu. Terus kayaknya aroma-aromanya kita udah hampir mau sampai guys di sini. Tapi nggak tahu juga ya, ini kayaknya masih lama tapi karena pemandangannya tuh seindah ini, jadi kayak sebentar aja gitu mau nyampenya. Kalau misalnya kalian tahu itu gunung apa, tolong ya tulis di kolom komen. Nah guys, di sini kita udah mau nyampe, jadi masuknya itu kayak ke arah pedesaan gitu loh. Jadi ini bener-bener desa yang bener-bener masih asri banget kalau misalnya aku lihat tuh. Jadi kayak banyaknya penduduknya tuh masih padat, terus eh apa ya, jadi kayak mungkin mata pencahariannya juga kayak masih bertani, berkebun, dan lain-lain, tapi aku tuh nggak tahu ya, suka aja gitu sama kayak gini. Tapi kadang suka mikir, mereka punya kartu keluarga, KTP nggak ya? Terus mereka kalau misalnya ngurus kayak gini jauh banget ya kayaknya. Tapi mudah-mudahan semuanya tertib administrasi, guys. Nah, di sini ini udah mau sampai, guys. Ini bener-bener so beautiful sekali pemandangannya. Jadi walaupun memang apa ya, emang agak lama, agak bulak-belok, nanjak-nanjak, tapi kalian bakalan betah di perjalanan karena disuguhi pemandangan yang seperti ini. Tuh guys, ih Masya Allah banget kan. Jadi kayak si kebunnya itu apa ya, tematik, simetris, ya pokoknya rapih aja gitu. Nah guys, karena ini memang jalannya tuh kita tuh kayak naik ke gunung gitu, jadi memang agak
nanjak, nanjak, turun lagi, terus ada beberapa jalan yang emang masih kurang bagus, tapi nggak masalah, yang penting kalian nggak ngebut di sini. Kalian nikmati aja pemandangan di sini. Ih, Masya Allah, pokoknya kalian sih harus coba ya ke sini. Tuh, perjalanannya disuguhi dengan seperti itu, jadi kayak ngebuat kita tuh nggak bosen, nggak capek gitu loh guys. Iya guys, karena kita juga baru ke daerah sini, jadi kita juga ini dipandu sama Google Maps dan alhamdulillahnya Google Maps-nya itu akurat. Alhamdulillah ya guys. Nah, di sini udah mulai kerasa hawa-hawa sejuk, adem, asri dan memang aku ngerasa tidak ada CO2 di sini. Aku ngerasa di sini adalah O2 semua. Oke guys, kalau nggak salah itu adalah Gunung Cerme ya guys ya, karena memang ketika aku lihat di maps itu posisi tempat campingnya itu sebelahnya itu Gunung Cerme, tapi nggak tahu juga ya. Ada yang tahu nggak itu gunung apa? Coba tulis ya nanti di kolom komentar biar aku juga jadi tahu. Nah, di sini perjalanannya itu memang bakalan ada yang ekstrimnya. Kita nanjak turun, ya namanya juga kan naik gunung ya guys. Tetap harus hati-hati. Ih, Masya Allah lihat. Ini pemandangannya itu mahal banget sih kalau menurut aku karena di kota itu udah jarang banget kita temuin ya guys. Oke. Aku sih takjub banget ya sama ini. Ini gunung apa sih Ciremai kan ya guys. Nah, singkat cerita kita udah nyampe nih di Kanaga Hills. Jadi nama tempatnya itu Kanaga Hills. Oke, di sini aku lanjut prepare untuk pemasangan tenda bareng suami aku. Jadi tempatnya itu luas banget guys untuk camping. Jadi kayak di skat-skat gitu pakai bunga-bunga kecil. Ih, romantis banget ya kan kalau misalnya kita perginya sama suami. Tapi ini juga cocok untuk pergi sama keluarga gitu. Nah, sengaja di sini aku ngambil tenda yang ukurannya agak besar, karena waktu itu aku salah ngambil tenda. Jadi kayak tenda, emang ukurannya untuk dua, tapi ukurannya itu kecil, kayak rumah keong. Jadi ini nggak cocok gitu ya buat badan aku yang seksi ini. Jadi aku perlu space yang lebih besar gitu guys. Jadi aku ngambil ini kalau nggak salah ukurannya untuk 4 orang ya guys. Tapi ini cocok sih kalau misalnya kalian pakai berdua juga plus nambah naruh-naruh barang. Tara, ini adalah tendanya. Ih, lucu banget kan? Tuh lihat di sekat-sekat gitu pakai bunga-bunga, cantik banget. Dan pemandangan yang kita nikmatin juga ini beneran sangat bagus. Masya Allah, tabarakallah, pokoknya mah. Tuh guys, ini bener-bener suasana itu adem banget walaupun panas. Nah, itu tuh ada Waduk Sangiang. Ini kalau misalnya kalian lihat secara langsung ke sini, secara real life itu sangat bagus. Kalian pasti bakalan betah di sini. So guys, nanti aku bakalan lanjut di part 2 ya.